Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinzira Mutmainah dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM PO 713-203-221-033 dari kelas A tingkat 2. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi pada mata kuliah Parasitologi 1 Teori yang bertemakan trematoda. Adapun untuk trematoda sendiri yang akan dibahas ialah Fasciola hepatica, kemudian Fasciolopsis buschi, kemudian Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Nah, untuk membahas ke-6 jenis trematoda ini, beberapa hal yang penting untuk kita ketahui yaitu yang pertama, hospes dan penyakit, kemudian bagaimana morfologinya, selanjutnya proses siklus hidup, dan juga aspek klinik dan diagnosis. Nah, trematoda ini merupakan filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hematrofit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia yang termasuk subclaus Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Adapun berbagai macam hewan yang dapat berperan sebagai hospes definitif, cacing trematoda terdiri dari kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan juga manusia. Trematoda pertama yang akan kita bahas yaitu Fasciola hepatica. Nah, Fasciola hepatica ini dapat menyebabkan penyakit fascioliasis dan adapun hospesnya berupa hospes definitif yang terdiri dari manusia, sapi, dan juga kambing. Untuk perantara hospes terdiri dari dua. Perantara yang pertama bisa melalui keong atau siput air tawar dari genus Limnea dan juga perantara yang kedua yaitu dari tumbuhan air. Nah, adapun cara menginfeksinya itu ialah makan tanaman air mengandung metaserkaria. Untuk morfologinya sendiri, cacing dewasa dari Fasciola hepatica ini berukuran antara 20 dan 30 mm dan juga lebar badannya di antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau disebut juga sebagai cephalicon sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Adapun suker itu terdapat dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Kemudian usus berbentuk cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekom. Terkait morfologi cacing dewasa dan telurnya bisa dilihat pada gambar di PowerPoint. Kemudian morfologi selanjutnya dari alat reproduksi. Alat reproduksinya ini terdiri dari ovarium dan testis yang bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Adapun vitellaria terdiri dari percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Kemudian untuk bentuk telurnya sendiri itu berbentuk ovoid atau bulat lonjong, kemudian berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya, dan kemudian panjang telurnya berukuran antara 130 sampai 150 mikron dan lebarnya berukuran 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh itu hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Nah, untuk siklus hidup dari Trematoda Fasciola hepatica sendiri itu yang pertama, telur cacing keluar beserta tinja penderita dan memasuki air dalam waktu 9-15 hari dan terjadi pertumbuhan Miracidium. Setelah menetas, Miracidium dapat berenang kemudian mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuhnya akan terjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria atau kerkaria. Serkaria ini akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Selanjutnya, jika manusia termakan dengan stadium infektif atau kista metaserkaria ini yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kandungan empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Untuk aspek klinisnya, cacing dewasa dari Fasciola hepaticum itu dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, kemudian menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda kemudian mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus.
jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala ataupun menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, dan gejala yang timbul itu tergantung pada organ tempat migrasi larvanya. Diagnosisnya itu biasanya terjadi pada infeksi Fasciola hepatica. Itu harus dilakukan pemeriksaan tinja dan juga empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Dan selain pemeriksaan tinja, dilakukan juga pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal yang dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis Fasciolasis hepatica. Trematoda yang kedua yaitu Fasciola busci. Nah, Fasciola busci ini sedikit berbeda dengan Fasciola hepatica dikarenakan ukuran dari trematoda ini memiliki ukuran yang sangat besar sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau yang dikenal dengan istilah giant intestinal fluke. Untuk Trematoda Fasciola busci ini dapat menyebabkan penyakit fasciolopsiasis dan memiliki hospes definitif yang terdiri dari manusia, anjing, dan juga babi. Kemudian untuk perantaranya ini terdiri dari keong air, segmentina atau Gyarurus hippeutius dan tumbuhan air, watercrestron atau water lily, dan lain-lain. Cara menginfeksi dari Fasciola busci ini bisa berupa makan tumbuhan air yang mengandung Metacarcaria. Untuk morfologi dari Fasciola busci ini, yang pertama dari cacing dewasa terlebih dahulu. Bentuknya seperti daun dengan ukuran panjang sebesar 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan juga 20 mm. Acetabulum ini memiliki organ yang lebih besar daripada ukuran oral sucker. Kemudian pada bagian kepala ini tidak mempunyai kerucut kepala. Adapun pada usus dan alat pencernaan terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagusnya yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Kemudian untuk alat reproduksi terdiri dari 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Untuk ovariumnya itu tidak bercabang dan terletak di bagian pertengahan tubuh. Morfologi cacing dewasa dan juga telurnya dapat dilihat pada gambar di bagian PowerPoint. Nah, untuk bagian morfologi selanjutnya yaitu Fetallaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum yang tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Kemudian uterusnya berbentuk melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Untuk telur cacing dari Trematoda Fasciola busci sendiri itu memiliki ukuran sebesar 130 sampai 140 mikron dan lebarnya sebesar 80 sampai 95 mikron. Kemudian dinding telur cacingnya berukuran tipis dan bisa menembus sinar, kemudian mempunyai operkulum yang kecil pada salah satu ujungnya. Telurnya berbentuk lonjong berwarna kekuningan, dan untuk seekor cacing betinanya ini dapat memproduksi telur cacing setiap hari sebanyak 28.000 butir. Nah, untuk siklus hidup dari Fasciola busci ini, yang telur immature ini dihasilkan oleh cacing dewasa, dia keluar bersama tinja dan telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air selama 3-7 minggu pada suhu hangat. Kemudian nantinya akan melepaskan miracidium dan selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput parasit berkembang menjadi beberapa stadium yang terdiri dari Sporoskita, Redia, dan Cercaria. Cercaria ini keluar dari tubuh siput dan berenang bebas di dalam air dan selanjutnya menjadi kista metacercaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metacercaria. Kemudian akan mengalami eksistensi di dalam suodenum dan melekat pada dinding usus dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan melekat pada dinding usus hospes mamali. Nah, untuk aspek klinisnya, gejala klinis Fasciolopsiasis busci ini terjadi karena cacing yang melekat berdiri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan juga abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri pada epigastrium, mual, dan juga diare. Adapun warna tinja dapat berubah menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Nah, jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema,
asites, dan juga anasarca. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus, dan pemeriksaan darah tiap ini menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Untuk diagnosisnya, kita dapat melakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, dapat juga dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Adapun trematoda yang ketiga yaitu Paragonimus westermani. Nah, Paragonimus westermani ini dikenal juga dengan istilah Oriental lung flu yang dapat menyebabkan penyakit fasiolopsiasis. Adapun penyakit ini dapat bersumber dari hospes definitif yang terdiri dari manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain sebagainya. Perantaranya dapat berupa keong air tawar ataupun melalui tiara atau semisulcospira, ketam, potamon, dan juga udang air tawar. Cara menginfeksi dari Paragonimus westermani ini bisa berupa makan ketam atau udang yang mengandung metacarcaria dan dimasak kurang matang. Untuk morfologi dari Paragonimus westermani ini, untuk cacing dewasa, dia berbentuk lonjong, berwarna coklat kemerahan, dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dengan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati, bentuknya seperti bulat lonjong mirip biji kopi. Kemudian kutikula dari cacing ini memiliki kutikula bersipna yang merupakan ciri khas dari morfologinya. Kemudian untuk sucker, cacing paru mempunyai dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besarnya. Kemudian Vitellaria yang memiliki kelenjar dengan banyak cabang, kemudian memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksinya terdiri dari dua buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya dan terletak berdampingan pada sepertiga tubuh di bagian posterior. Ovariumnya sendiri terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus dan telurnya. Untuk telur sendiri itu berwarna kuning kecoklatan, dia berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur ini belum berisi mirasidium. Untuk lebih jelasnya, morfologi dari telur cacing ini dapat dilihat pada PowerPoint. Dan kita lanjut pada siklus hidup. Nah, telur cacing ini belum berisi embrio yang diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga dapat ditemukan pada feses. Selanjutnya di alam bebas, itu telur menjadi matang dan juga berisi embrio, kemudian menetas di dalam air, dan mirasidia nantinya akan mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan juga menembus jaringan lunak di tubuhnya. Di dalam tubuh siput mirasidia nanti, tubuh itu akan tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yang terdiri dari sporosis dan radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Proses selanjutnya yaitu serkaria akan mencari hospes perantara dua, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang, dan dari situ serkaria ini akan mengalami ensistansi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif dari telur cacingnya. Kemudian nanti akan menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria nantinya akan tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, kemudian menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma di paru-paru. Di jaringan paru, mereka nanti akan dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Kemudian aspek klinis untuk trematoda cacing ini, manifestasi klinis ini berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis, dan gejalanya ini mirip dengan penyakit pulmonari tuberkulosis, sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Untuk diagnosisnya, dapat ditemukan telur cacing dalam dahak ataupun tinja penderita, dan mungkin telur cacing ini juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Trematoda selanjutnya yaitu Schistosoma sp. Nah, Schistosoma ini adalah Crepodema yang sistem reproduksinya ini tidak hematrofidit. 3 spesies Stichostoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia ini terdiri dari Schistosoma japonicum, kemudian Schistosoma mansoni, dan yang ketiga Schistosoma haematobium. Untuk spesies yang pertama yaitu Schistosoma japonicum. Ini terdapat di bagian daerah timur jauh atau Cina, terdapat juga di Filipina dan juga di Indonesia.
utamanya di Sulawesi Tengah dan tepatnya di Danau Lindu dan juga Lembah Napu. Adapun penyakit yang dapat disebabkan dari Trematoda schistosoma japonicum ini, misalnya Scytostomaiasis japonicum ataupun Oriental schistomiasis. Dan juga untuk hospesnya sendiri itu terdiri dari definitif yang ada manusia, kucing dan juga anjing, kemudian melalui perantara keong oncomelania. Cara infeksinya sendiri dapat berupa penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologi dari Scytostoma japonicum ini, yang pertama cacing dewasa. Cacing dewasa ini ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Untuk morfologi telur dan cacing dewasa dapat dilihat pada gambar. Untuk cacing jantan, ini tubuhnya lebih besar daripada cacing betina. Bentuknya seperti daun terlipat, bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis gynecoprocus, dan juga testis berbentuk bulat. Jumlahnya 6-8 buah dan kutikulanya halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Untuk cacing betina, tubuhnya ini langsing dengan ukuran panjang 1,9 cm, ovarium di tengah tubuh, dan uterus berisi telur. Untuk morfologi telurnya, telur Scytostoma japonicum ini berbentuk oval dengan ukuran 67 mikrometer dikali 50 mikrometer dan mempunyai spina telur berupa lateral knob. Morfologi lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian untuk Scytostoma mansoni, nah ini biasanya disebut sebagai Scytostoma americanus karena terdapat di banyak area di Afrika dan juga Amerika Selatan. Penyakit yang dapat disebabkan dari trematoda ini misalnya Scytostomaiasis mansoni atau Scytostomiasis usus. Hospesnya terdiri dari hospes definitif yang terdiri dari manusia dan kera dan juga melalui perantara keong air tawar Biopalaria spp. Cara infeksinya sama seperti Trematoda schistostoma sebelumnya, yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi dari cacing dewasa Scytostoma mansoni ini ditemukan dalam vena mesenteria di dalam usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan di dalam vena intrahepatik. Untuk cacing jantan, tubuhnya berbentuk lebar, panjangnya 1 cm, kutikula ada di tonjolan-tonjolan kasar, dan testisnya berjumlah 8-9 buah. Untuk cacing betinanya, tubuhnya berbentuk langsing, panjang atau filariform, ukurannya berukuran 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior, di dalam uterus terdapat telur, dan cacing betinanya ini sering terdapat di celah atau kanalis gynecoprocus. Nah, kemudian untuk morfologi telurnya ini berbentuk oval dengan ukuran 114 sampai 175 mikron kali 45 sampai 60 mikron. Dan telur cacingnya mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Untuk bagian spina lateralnya dapat dilihat pada gambar di PowerPoint. Kemudian Trematoda schistostoma yang ketiga yaitu Scytostoma haematobium. Nah, untuk trematoda ini biasa disebut juga dengan vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesica ruaneria dan plecus venosus di daerah pelvis. Adapun penyebaran dari trematoda ini biasanya terjadi di area negara Afrika dan juga Timur Tengah. Penyakit yang dapat disebabkan dari trematoda ini misalnya Scytosmiasis hematobium. Adapun hospes definitifnya yaitu manusia, dan cara menginfeksinya juga sama, yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologi cacing jantan, ini yang pertama, cacing jantan berukuran 10-15 dikali 0,8 sampai 1 mm. Kemudian kutikulanya diliputi dengan bintil-bintil halus dan juga jumlah testis 4 sampai 5 buah. Kemudian untuk cacing betina ini berukuran 20 sampai 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior.
Nah, untuk telur cacingnya dapat dilihat gambar pada morfologi di PowerPoint. Nah, untuk telurnya sendiri ini berukuran 112 sampai 179 mikrometer dikali 40 sampai 70 mikrometer. Nah, telur ini mempunyai spina terminalis. Untuk bagian spina terminalisnya dapat dilihat pada gambar. Untuk siklus hidupnya, telur skitostoma ini keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Nantinya telur ini akan masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Mirasidium. Larva ini akan berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Kemudian, dalam tubuh siput, Mirasidium ini akan berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi serkaria yang infektif. Selanjutnya, infeksi akan terjadi pada hospes melalui penetrasi kulit, serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang, dan juga nanti akan dibantu dengan enzim proteolitik lalu masuk ke dalam sirkulasi yang selanjutnya disebut skitosmula atau skistosomula. Parasit nantinya akan masuk melalui kapiler dan sistem limfatik, kemudian melakukan migrasi melalui beberapa jaringan seperti paru-paru, jantung kiri, dan juga hati, dan langsung menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan juga berpasangan. Selanjutnya, cacing dewasa ini nantinya berhabitat pada vena mesenterika pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Skitostoma japonicum ini lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem periversikal. Kemudian telurnya ini nanti akan migrasi secara progresif ke arah lumen usus dan selanjutnya keluar bersama dengan urin dan juga tinja. Nah, untuk aspek klinis dari Trematoda skitostoma ini yang pertama kita melalui 3 tahapan yang terdiri dari masa inkubasi biologis, kemudian tahap stadium akut, dan juga tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis ini waktunya terjadi di antara saat masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal, yang dimana gejala ini akan disertai dengan keradangan akut pada hati. Kemudian tahap yang kedua pada aspek klinis dari Trematoda ini yaitu tahap stadium akut. Pada tahap ini nanti akan terjadi akibat dari terbentuknya telur cacing yang dimana kerusakan-kerusakan jaringan dan pendarahan. Kemudian pembentukan pseudobases, pseudotubercle, dan juga pembentukan jaringan ikat. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik ini terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan juga pembentukan jaringan fibriosis disertai dengan pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Nah, nantinya akan terjadi pembesaran limpa dan juga asites dan ikterus. Nanti ini akan juga terjadi hipertensi portal. Kemudian untuk diagnosis dari Trematoda ini, biasanya diagnosis ini pasti ditentukan jika ditemukan telur cacing skitostoma yang spesifik bentuknya. Dan juga bentuk telurnya ini nantinya akan ditemukan pada spesies di bagian tinja ataupun urin dari penderita. Nah, pada hasil biopsi ini, kandung kemih atau biopsi rektum, telur Skitostoma hematobium dapat ditemukan dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Skitostoma japonicum dan telur Skitostoma mansoni ini dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Jadi, perbedaan untuk diagnosis pada sampel masing-masing penderita ini terdiri dari 2, yaitu urin dan juga tinja. Ketika sampelnya didapat pada urin, ini berarti terjadi telur Skitostoma hematobium, sedangkan untuk sampel tinja ini terjadi di telur Skitostoma japonicum dan juga Skitostoma mansoni. Nah, kemudian untuk perbedaan di antara ketiga Trematoda ini, Skitostoma hematobium, Skitostoma japonicum, dan juga Skitostoma mansoni. Yang pertama, ukuran cacing. Ukuran cacing dari Skitostoma hematobium yang pertama, jantan ini berukuran 10-15 mm dan betina 20 mm. Untuk Skitostoma japonicum ini jantannya berukuran 12-20 mm dan juga betinanya 26 mm. Untuk Skitostoma mansoni
Jantannya berukuran 6,4 sampai 12 mm dan juga betinanya 7,2 sampai 17 mm. Selanjutnya perbedaan pada segi tuberkul kulit. Untuk Schistosoma haematobium ini memiliki tuberkulit halus. Kemudian sama juga di Schistosoma japonicum juga memiliki tuberkel kulit halus, dan berbeda di Schistosoma mansoni, yaitu memiliki tuberkul kulit yang berbentuk kasar. Kemudian untuk perbedaan jumlah testis. Pada Schistosoma haematobium, jumlah testisnya sebesar 4-5 buah. Kemudian untuk Schistosoma japonicum, jumlah testisnya sebanyak 6-8 buah. Dan untuk Schistosoma mansoni, jumlah testisnya berjumlah sebanyak 8-9 buah. Adapun untuk perbedaan ovarium, yang pertama Schistosoma haematobium ini terletak di pertengahan tubuh bagian posterior. Adapun untuk Schistosoma japonicum, ovariumnya terletak di bagian pertengahan tubuh, dan juga Schistosoma mansoni terletak di bagian pertengahan tubuh bagian anterior. Kemudian untuk perbedaan spina telur. Nah, di bagian Schistosoma haematobium ini, spina telurnya terletak pada terminal. Kemudian Schistosoma japonicum ini berupa lateral knob, dan juga Schistosoma mansoni ini berupa lateral pada spina telurnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait trematoda cacing pada mata kuliah parasitologi 1 teori yang terdiri dari Fasciola hepatica, kemudian Fasciolopsis buski, Paragonimus westermani, dan Schistosoma yang terdiri dari 3 spesies, yang terdiri dari Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan juga Schistosoma haematobium. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan dan apa yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.